Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar katakana. Katakana itu apa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karakter dalam bahasa Jepang untuk menuliskan kata asing atau kata serapan. Itu intinya katakana. Tapi tidak sesimpel itu juga. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Perhatikan setiap penjelasan di video ini, lalu catat di buku catatan kalian ya. Pertama-tama, katakana itu adalah karakter dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada penulisan huruf katakana yang artinya juga adalah katakana. Ini adalah huruf K, ini huruf ta, ini K, ini na. Jadi ini adalah huruf katakana dari kata katakana. Pusing? Ya udah nggak apa-apa. Ciri utama dari huruf katakana adalah tegas. Maksudnya tegas itu penulisannya. Jadi kan kalau hiragana kita membandingkan sama hiragana ya. Kalau hiragana itu banyak lengkungan, sedangkan kalau katakana lebih banyak sudut dan garis. Nah, itu makanya disebutnya tegas. Ringkas, maksudnya itu lebih simpel, lebih tidak banyak guratan, tidak banyak goresan, dan hurufnya cenderung lebih sederhana dari hiragana. Oke? Nah, poin pertama adalah digunakan untuk menuliskan kata yang berasal dari bahasa asing atau serapan. Contohnya adalah kata dalam bahasa Inggris, lalu dilazimkan di bahasa Jepang itu sendiri. Di sini ada contoh menu. Di bahasa Indonesia ya, artinya ya daftar menu, itu yang suka ada di restoran. Di bahasa Jepang disebutnya jadi menu. Jadi pakai Y, menu, dan ditulisnya dalam katakana seperti ini. Nah, menu walaupun dalam bahasa Inggris tapi sudah dinaturalkan di bahasa Jepang tapi dirubah jadi menu dan ditulisnya dalam huruf katakana, tidak dalam huruf hiragana. Contoh kedua, ini adalah untuk nama orang yang bukan orang Jepang. Jadi ketika kalian mau menuliskan nama kalian dalam huruf atau karakter Jepang, berarti kalian menggunakan katakana. Walaupun bunyi-bunyi huruf di nama kalian bisa ditulis dalam hiragana, tapi kalian tetap harus menulisnya dalam bentuk katakana. Itu adalah aturan dari sananya. Untuk hal-hal yang berbau asing dimasukkan ke dalam bahasa Jepang harus menggunakan katakana termasuk nama. Di sini contohnya nama ibu sendiri. Tesya akan berubah menjadi Tesuya karena huruf S, Y, A itu tidak bisa. Jadi S matinya itu tidak bisa ada di katakana. Makanya kita menambahkan huruf U di tengah-tengahnya antara S, Y-nya. Jadi kalau dirubah dalam bahasa Jepang, nama ibu jadi Tesuya. Ini adalah huruf katakana-nya. Dan juga banyak kan nama-nama lain yang mungkin agak membingungkan jika dimasukkan ke katakana. Next video kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan nama kalian dalam huruf katakana. Oke, yang ketiga itu adalah digunakan untuk menuliskan kata yang merupakan tiruan bunyi dari sebuah sumber bunyi. Yang ketiga, sumber bunyi ya. Sumber bunyi itu seperti bunyi barang jatuh, buk. Bunyi teriakan A misalnya gitu, atau suara burung, cit 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 gitu. Nah, di sini contohnya adalah tertawa. Kalau tertawa pasti diasosiasikan dengan kata-kata ha ha ha. Itu ditulisnya dalam katakana, walaupun huruf H dalam hiragana juga ada. Oke, jadi menyerupai suara bunyi sesuatu harus memakai huruf katakana. Paham ya? Oke, next. Are you ready? Siapkan buku catatan kalian dan catat semua materi di dalam video ini. Dari awal tadi dan sampai akhir nanti. Nah, ini adalah keseluruhan tabel katakana basic atau katakana dasarnya yang belum dirubah-rubah dengan penteng, dengan maru, dengan glide, dan lain-lain. Ini kata dasarnya, huruf-huruf dasarnya. Overall, bisa kalian lihat bahwa penempatan penulisannya itu sama dengan hiragana. A, I, U, E, O, kakiku keko, sasisu seso, tachiku seto, na, nino, no. Bahkan ya, yo-nya pun hanya ada 3, tidak ada yi, tidak ada y. Ini juga sama seperti hiragana. Jadi memang katakana itu overall sama seperti hiragana. Cuman ya peruntukannya itu dan bentuknya yang berbeda. Kita maju ke
tenteng dan marunya. Sama seperti aturan dalam hiragana. Tentengnya ini huruf K jadi ga, huruf S jadi Z, huruf T jadi da, huruf H jadi ba, dan pakai maru jadi pa. Ininya sama ya, ketentuan perubahan bunyinya. Tenteng maru antara hiragana dan katakana. Dan ini glides atau small ya, yu, yo. Sama. Huruf-huruf yang ditambah ya kecil, yu kecil, yo kecil jadi melebur, jadi ya, jadi yu, jadi gyo. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan bahwa nama Ibu, Xia, itu tidak bisa dirubah langsung menjadi Xia. Walaupun ada glides ya kecil. Sa sama ya jadi Xia. Enggak. Karena ketika huruf S, sa digabung dengan ya, yu, yo itu jadi sha, jadi shu, jadi sho. Bukan xia, shu, shio. Jadi Tesia tadi tetap tidak bisa walaupun ada glide. Jadi dirubahnya menjadi Tesuya gitu ya. Buat yang bertanya kenapa kan ada glides, ada huruf ya, kenapa tidak bisa? Jawabannya adalah ini. Karena huruf sa digabung dengan ya bukan jadi xia, tetapi jadi sha, shu, sho. Gitu. Overall semuanya ini peraturannya sama kayak hiragana. Next. Nah, di dalam katakana ada kata tambahan atau karakter tambahan yang tidak ada di tabel dasar katakana maupun di hiragana. Jadi ini hanya ada di katakana. Kenapa? Karena tadi seperti Ibu bilang, aturan utama dalam katakana adalah untuk menuliskan kata serapan atau kata asing dari bahasa lain untuk dimasukkan ke dalam bahasa Jepang. Nah, tabel dasar katakana dan hiragana itu tidak ada mengandung huruf-huruf ini. Sedangkan dari luar Jepang ada kata-kata yang mengandung huruf ini. Contohnya wa, wi, gu, we, go. Ada she, ada j, ada fa dengan f. Gitu. Ada c, ada do. Ini kata-kata yang biasanya tidak ada dalam kata asli bahasa Jepang, tapi di luar ada. Jadi ketika menuliskan huruf-huruf tersebut, orang Jepang itu tidak mempunyai karakter itu, sehingga dibuatlah kata tambahan khusus untuk kata-kata asing tersebut. Ini adalah tabelnya. Jangan lupa dicatat ya, karena ini merupakan perbedaan besar dari katakana dan hiragana. Oke, pada dasarnya aturan dalam penggunaan katakana sama saja dengan hiragana, seperti yang tadi disebutkan. Tapi ada aturan-aturan yang berbeda yang sering muncul ketika kalian menggunakan katakana. Simak ya penjelasan berikut, karena kalau tadi Ibu sudah membicarakan perbedaan dalam karakternya, sekarang aturannya. Are you ready? Let's go. Kata dengan konsonan double atau double konsonan. Double konsonan itu adalah ketika satu suku kata, kan kalau di bahasa Jepang itu ro, ro, ku, ku. Jadi ro ditulisnya R dengan O, ku disebutnya K dengan U, begitu pula dengan ta, T dengan A, tidak ada konsonan yang double. Tapi ketika kita menyerap bahasa asing ke dalam bahasa Jepang, beberapa kata itu harus menjadi double konsonannya. Nah, gimana caranya kalian menuliskan konsonan double? Karena kalau kalian menuliskan satu suku kata, itu sudah ada vowelnya, sudah ada konsonan and vowel satu paket ya, K dan U, ku, itu udah satu huruf ku. Jadi tidak bisa kalian tulis ku tapi cuma setengah biar diambil K-nya doang. Enggak gitu logika dalam bahasa Jepang. Nah, di sini terciptalah small su. Adalah huruf su yang ditulis kecil. Ini ya huruf su-nya. Nah, ini yang ditulis kecil di depan huruf. Ini hurufnya yang hendak didabelkan konsonannya. Roku itu yang didabelkan huruf K-nya kan. Nah, makanya small su-nya disimpan di sini. Kalau yang didabelkannya ro, ya berarti disimpannya di sini. Gitu. Jadi small su tersebut bermakna bunyi tambahan pada konsonan dari huruf setelahnya. Berarti ini. Jelas? Kita contoh satu lagi. Kecap ini adalah dalam bahasa Inggris berarti saus. Kecap tu. Yang ditebalkannya tu ini. Berarti small su-nya di sini. Kalau ini kecil kenapa? Ini mah glide. Gitu ya. Jadi ini
kayak biasa. Ini ca-nya glide, ini double konsonan, dan ini yang didabelkan konsonan. Get it? Oke, sekarang ke aturan kedua. Kata dengan pelafalan panjang atau long vowel. Long vowel ini, kalau tadi kita ngomongin konsonan, berarti konsonannya yang didabelkan, huruf matinya, K-nya. Nah, sekarang vowel itu adalah huruf bunyi yang kayak A, I, U, E, O-nya, ditandai dengan garis panjang setelah huruf yang bunyinya ingin dipanjangkan. Contohnya, ini, cake atau kue dalam bahasa Inggris, kalau di dalam bahasa Jepang namanya jadi keiki. E-nya panjang karena ada 2. Nah, ini adalah huruf K. Untuk memanjangkan huruf E di dalam K, kalian tidak menuliskan huruf E yang tunggal, yang huruf A, I, U, E, O, yang E-nya dimasukkan ke sini. Enggak, bukan gitu ya. Tapi ditambahkan dengan garis panjang. Berarti ini memanjangkan vowel yang ada di karakter sebelumnya. Ya, ini tolong digarisbawahi. Garis panjang tersebut bermakna bunyi panjang dari huruf vokal huruf sebelumnya. Kalau double konsonan yang tadi small su diletakkan sebelum kata yang hendak didabelkan konsonannya, kalau yang long vowel ini diletakkan garis panjangnya setelah huruf yang hendak kalian panjangkan bunyinya. Di sini contoh satu lagi. Ski atau permainan ski dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jepang menjadi suki. Ini su biasa, lalu ki-nya hendak dipanjangkan, ini ditambah long vowel, ditambah garis panjang. Jadi bukan ditulis kembali huruf i-nya. Oke? Okay? Arigatou gozaimasu, that's it for today. Itu adalah penjelasan simpel tentang aturan-aturan dan perbedaan katakana dan hiragana. Next time kita akan belajar bagaimana cara kalian menyebutkan nama kalian dalam bahasa Jepang. Oke, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.